Saya serahkan pada Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin nar, ay kama qala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pak Sigit, afwan. Untuk ayat 7 belum selesai Pak ya. Sebentar lagi, sedikit lagi ya Pak. Halo? Halo? Ya. Ayat 7 belum selesai ya. Saya jelaskan terusannya. Di ayat ini bicara khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Khatamallah, Allah telah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, merekanya ayat ke-6 orang kafir, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas mata mereka, wa lahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Allah menjelaskan hati mereka orang kafir ya tertutup, sudah dikunci oleh Allah sehingga tidak bisa merasakan, menghayati keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka sudah dikunci. Alasan dan dalil apapun yang diperdengarkan kepada mereka tentang Islam, yang mereka sudah tidak mau karena sudah terkunci. Wa ala absarihim, dan mata mereka pun tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kenapa? Ghisyawa, karena sudah dikunci, ditutup oleh Allah. Dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Nah, kata ulama tafsir, ini juga bisa terjadi pada orang beriman. Ya. Nah, kalau orang beriman itu apa yang menutupi hati mereka? Ya, ini penting untuk dipahami. Yang menutupi hati mereka buat orang beriman itu setidaknya, karena ini bukan kajian tazkiyatun nafs, tapi bicara soal ayat ini, maka saya tidak ingin menyebutkan panjang. 3 hal yang saya ingin sebutkan. Bahwa yang pertama, hati orang beriman pun bisa ketutup. Ya. Saya membaca satu ungkapan ulama besar namanya Imam Ibnul Mubarak ya. Jadi yang pertama Pak Ibu, yang membuat hati orang beriman tertutup itu adalah karena faktor maksiat atau faktor dosa. Seperti Imam Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitud dunuba tumitul qulub. Sungguh aku telah melihat dosa itu telah mematikan hati. Saya ulangi, ra'aitud dunuba tumitul qulub. Kata beliau, sungguh aku telah melihat dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dulla idmanuha, dan terus-menerus melakukan dosa akan menjadikan pelakunya itu hina. Ya. Saya ulangi, terus-menerus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Jadi satu, dosa itu membuat hati mati.
Yang kedua, terus-menerus melakukan dosa akan menjadikan pelakunya itu hina. Nggak ada orang mulia karena melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa itu mesti hina. Lalu kata beliau, wa tarkud dunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa itu, menjaga diri bersih dari dosa akan menjadikan hati itu hidup. Ya. Akan menjadikan hati itu hidup. Nah, ini kata Imam Ibnul Mubarak, bahwa ternyata perbuatan dosa itu mematikan hati. Dan ini sesuai dengan hadis yang kemarin saya bacakan kepada Bapak. Man adnaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda. Siapa orang melakukan satu perbuatan dosa, nuqtatun as-sauda, maka dosa itu akan membentuk bintikan hitam dalam hati manusia. Ya. Mengantaba, kalau kemudian dia iringi dengan taubat, dia iringi dengan amal saleh, pula kolbu, maka hatinya akan menjadi bening kembali. Wa man lam yatub, dia berbuat dosa setiap hari tapi tidak diiringi dengan taubat, tidak diiringi dengan amal saleh, maka kemudian zadadalik, bintikan-bintikan hitam itu akan terus bertambah dalam hatinya. Hatta yaswadda qalbu, kemudian hati menjadi hitam kelam. Akhirnya hati tertutup, ya. Akhirnya hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Nah, ini terjadi kepada orang mukmin. Jadi hati orang mukmin itu juga bisa tertutup, tidak bisa menerima kebenaran oleh karena faktor dosa yang terus-menerus dilakukan, faktor dosa yang kemudian digandrungi setiap hari. Ya, seperti Imam Ibnu Mubarak mengatakan tadi, aku melihat dosa itu mematikan hati. Terus-menerus melakukan dosa menjadikan pelakunya itu akan hina. Nah, teman-teman sekalian, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kata Rasulullah begini, dosa itu dilakukan manusia tidak sekaligus sehingga kemudian menjadikan hati tertutup. Tidak. Maka kata Rasul, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan-udan. Jadi kata Rasulullah, berbagai fitnah itu masuk ke dalam hati manusia. Maksud saya, perbuatan dosa itu masuk ke dalam hati manusia seperti dianyamnya tikar. Apa itu? Udan-udan. Apa udan-udan itu? Sehelai demi sehelai. Jadi tidak masuk dosa ke dalam hati manusia itu brek gitu ya, langsung menutupi, tidak. Tapi dilakukan dosa itu sehelai-sehelai, sedikit. Lama-lama ya dia akan menutupi hati. Maka dikatakan, kata Rasulullah, fa'ayyu qalbin asy'aribaha nukita fiha nuktatun sauda. Kalau fitnah atau dosa itu terus diterima masuk ke dalam hati, maka bintikan itu lama-lama akan penuh dan hati menjadi hitam. Hatinya tertutup akhirnya. Yaitu khatamullah. Ya. Wa ayyu qalbin ankaraha, hati manapun yang tidak mau menerima dengan dosa itu, ya, dia nggak mau lakukan, nukita fihi nuktatun baydha'ah, maka hati itu akan bening seperti pualam. Ya. Kalau hati bening, ya dia tidak tertutup sehingga kebenaran-kebenaran itu mudah masuk. Tapi kalau hatinya sudah tertutup, ya susah. Lalu kemudian kata Rasulullah, hatta tasira ala qalbaini, sampai hati itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ala abiyad mithlas sofa, yaitu satu hati yang putih, ya, seperti pualam, fala tadurruhu, maka tidak akan membuat pelaku atau pemilik hati itu menjadi jahat. Jadi hati yang pertama adalah hati yang putih seperti pualam, sehingga menjadikan orang yang mempunyai hati itu kan terus baik. Kemudian dikatakan, adapun ya yang terus-menerus menerima dosa itu, hatinya akan menjadi hitam kelam. Nah, hati hitam kelam itu bahayanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yang pertama itu kalkuzi mujakhian. Dia akan seperti gayung terbalik. Tidak bisa menyimpan kebenaran, tidak bisa menciduk kebenaran. La ya'rifu ma'rufan. Hati kalau sudah hitam, tidak bisa mengenal kebaikan. Ya. Kemudian wala yungkiru mungkaran, dan tidak bisa menolak kemungkaran. Nah ini. Jadi akibat dosa itu, ya maka hati menjadi hitam. Kalau hati sudah menjadi hitam, satu, dia seperti gayung terbalik. Yang kedua, tidak bisa mengenal kebaikan. Yang ketiga, tidak bisa menolak kemungkaran. Yang keempat, dia hanya mengikuti hawa nafsu. Itu kalau hati sudah kotor. Tapi kalau hatinya bening, ya seperti pualam, maka melahirkan orang-orang ini yang mudah menerima kebaikan. Ya, sehingga dia terjaga menjadi orang baik. Oleh sebab apa? Tumpuan manusia baik atau tidak, buruk atau tidak itu ada pada hati. Maka kalau sudah tertutup ya selesai. Makanya Quran katakan, ini saya ulang sedikit, surat 22 ayat 46. Monggo. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ini hati yang membuat manusia baik atau tidak. Yang kemarin Anda jelaskan, air itu teko itu mengeluarkan air putih karena yang masuk air putih. Teko mengeluarkan kopi karena yang dimasukkan kopi. Teko keluar teh karena yang masuk teh. Ya. Jadi apapun yang keluar dari pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, semuanya itu tergantung asupan yang kita berikan dalam hati kita. Kalau hati kita kotor yang dimasukkan, maka semua akan kotor. Perasaan, pikiran, dan sikap. Kalau yang kita masukkan kebaikan, maka semua akan baik. Baik ya, itu yang pertama. Ini saya minta persetujuan dulu. Saya agak memperlebar soal khotama ini, sehingga tafsirnya agak melebar. Bagaimana? Saya mau teruskan dulu atau tidak tentang penyebab hati kotor atau mati. Tadi soal dosa. Kalau tidak, saya akan masuk ke ayat yang lain. Bagaimana kesepakatan dulu, Pak? Teruskan boleh, Ustaz. Diteruskan aja, Ustaz. Agar kita paham ya. Mohon Ya, maaf. betul, Ustaz. Kan ini pokok benar. Yang kedua, hati itu akan menjadi rusak. Ini perkara ringan loh. Tapi ternyata membuat rusak hati. Apa itu? Kasratul kalam. Kalau yang pertama karena dosa, yang kedua kasratul kalam. Kasratul kalam itu banyak bicara, Pak. Ternyata banyak bicara itu membuat hati mati. Dari mana dalilnya? Dalilnya dituturkan oleh Ibnu Umar dalam hadis yang sahih. Ibnu Umar itu anaknya sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas min Allah Ta'ala al-qalbul qasiyyi." Jadi kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian banyak bicara selain berbicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Saya ulangi, jangan sekali-kali banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kepada Allah. Karena sesungguhnya ya, banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah, qaswatun lil qalbi, akan membuat hati keras. Wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala, dan sungguh yang makin membuat orang itu jauh dari Allah karena hatinya keras. Jadi jangan banyak bicara selain dari mengingatkan Allah, sebab banyak bicara selain mengingatkan kepada Allah, hati kita keras. Dan hati yang keras akan membuat seseorang makin jauh dari Allah. Jadi akibat banyak bicara. Maka kenapa konsep Islam begitu sangat luar biasa? Yang dijelaskan dalam hadis Arba'in, man kana
yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau kalau enggak diam aja. Karena bahaya banyak bicara itu. Selain hati juga rusak nanti, kotor, membuat kita jauh dari Allah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan begini, kata beliau, man kathura kalamuhu, siapa orang banyak kali bicara, ya, siapa orang banyak sekali bicara, man kathura kalamuhu kathura saqatu, maka pasti akan banyak tergelincirnya. Wa man kathura saqatuhu, siapa orang banyak tergelincirnya, kathurat dunubu, maka pasti banyak dosanya. Wa man kathurat dunubuhu, siapa banyak dosanya, fannaru aulabi, maka neraka yang pantas baginya. Jadi saya ulangi, siapa orang banyak bicara, maka mesti banyak salah tergelincirnya. Dan siapa banyak tergelincirnya, maka mesti banyak dosanya. Orang bicara itu kata ulama kan ada 3 ya. Satu, ada orang bicara itu mikirnya belakangan. Sudah bicara dia baru menyesal. Ada orang bicara berpikir lebih dulu, dia hati-hati. Yang ketiga, ada orang bicara nggak pernah mikir. Ini yang paling berbahaya. Islam itu punya konsep luar biasa yang tadi sudah saya sampaikan. Bahkan Allah mengatakan kalau kita mau beruntung itu salah satunya tinggalkan berbuat dan bicara yang nggak ada gunanya. Quran surat 23 ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Monggo. Surat 23 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Beruntung orang beriman itu. Satu, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, yang mereka tinggalkan perbuatan dan perkataan yang gak guna. Jangankan yang, mohon maaf, menyakiti orang, menghina orang, mencela orang, bahkan gak ada gunanya saja gak boleh. Inilah jalan Islam yang sesungguhnya. Yang sekarang ini banyak dilanggar menurut saya. Karena kita terlalu senang ya menghina orang, mencela orang, memaki orang, saling menghina. Masya Allah, nggak ngerti. Masih ingat nggak Bapak Ibu musim politiknya? Saya sih berharap tidak lagi terulang ya bagi orang Islam Indonesia ini. Saling menjuluki teman-teman ini sesama Muslim dengan perkataan yang tidak pantas. Cebong, kampret, itu kan nama binatang. Bagaimana mungkin disematkan kepada seorang manusia dan Muslim lagi? Saya tidak ngertinya, para ustadznya juga ikut-ikutan. Padahal ini perkara yang dilarang dalam Islam. Coba deh buka Quran. Surat 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini tidak disadari. Ya, masa ayat ini tidak disadari? Saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Anda nggak ngerti. Ya, hai orang-orang beriman, janganlah seketuk-kopoh ya satu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kau cela itu lebih baik.
Jangan wanita-wanita mencela wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kau cela itu lebih baik. Ya. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelar ya mengandung ejekan, kampret, apalagi cebong. Ya Allah, Anda nggak paham. Ibu dan ayah kita mencari nama itu sudah luar biasa. Untuk anaknya sebagai kebanggaan dan doa. Lalu kemudian dengan enak, cebong, kampret, aduh ya Allah. Akbar. Inilah kalau orang nggak ngaji. Atau kalau sudah ngaji, emosinya masih tinggi. Sehingga kebenaran agama dikalahkan oleh keinginan hawa nafsunya. Berhenti dalam perkara seperti ini. Saya berharap 2024 tak lagi ada hal-hal seperti ini. Karena dosa. Ya kata-kata seperti ini ya Allah harap. Karena ini keluarnya dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Baik, saya teruskan. Yang ketiga, hati itu mati kenapa? Ya, kalau yang pertama faktor apa tadi? Dosa. Yang kedua adalah banyak bicara. Yang ketiga makanan haram. Makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang haram, syubhat, itu akan membuat hati mati. Saya yakin hadis ini sangat masyhur, semua orang tahu. Bisa dibaca dalam hadis Arba'in nomor ke-6. Ya, Rasul mengatakan innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu baik, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa umurun bainahuma mushtabihatun. Dan perkara yang ada di antara keduanya abu-abu. Itu adalah syubhat. Karena dalam Islam itu jelas. Halal jelas, haram jelas. Yang abu-abu itu syubhat. Lalu Nabi mengatakan, siapa orang menjaga dari yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya. Dan siapa menjerumuskan pada yang syubhat, maka dia telah menjerumuskan pada yang haram. Lalu Nabi katakan, seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah tempat, dia mengembala di pinggir-pinggirnya. Kira-kira siapa bisa menghalangi binatang masuk? Nah, saya agak cepat, di ujung hadis itu, Rasul mengatakan, tahukah kalian, dalam tubuh kalian itu terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, ya tidak dikotori dengan makanan haram dan syubhat, maka baiklah seluruh tubuh kalian. Kalau segumpal daging itu rusak karena tidak dijaga dari makanan syubhat, maka rusak seluruh tubuh kalian. Itulah hati. Nah, ketika hati itu dirusak dengan makanan haram, maka seluruh sikap kita yang ada pada tubuh kita ini rusak. Ya, jika itu dijaga, maka semuanya akan terjaga nanti. Pikiran, perasaan, sikap, pendengaran, penglihatan, semua dijaga. Karena itu semua dari hati. Nah, itu makanannya. Makanan haram. Nah, yang keempat, cinta dunia. Kecintaan kepada dunia, ya, maka menurut ulama itu pun akan membuat hati mati. Bahkan ini mutawatir nih. Ulama-ulama dahulu mengatakan kecintaan kepada dunia itu induk dari segala kesalahan, rusak agama. Ya. Nanti tentu kita lihat dari beberapa segi. Karena begini, ini urutannya bisa dipahami pelan-pelan. Kata ulama, jumudul ain, orang itu tidak punya pandangan yang peka. Kenapa? Min qaswatil qalbi. Orang tidak punya pandangan yang peka karena hatinya sudah keras. Wa qaswatul qalbi, dan kenapa hati orang keras? Min kathratid dunub, karena terlalu banyak dosa. Wa kathratud dunub, dan orang banyak dosa itu kenapa? Nisyanil maut, karena dia lupa mati. Sehingga orang gemar berbuat dosa. Wa nisyanul maut, kenapa orang lupa mati? Min tulil amal,
karena angan-angannya terlalu panjang. Utulul amal, kenapa angan-angan orang panjang? Min syiddatil khirsi, karena terlalu banyak kemauan dunianya. Ya. Lalu kemudian wasyiddatul khiras, kenapa orang banyak kemauan dunianya? Min hubbid dunya, karena kecintaan kepada dunia. Wa hubbud dunya, dan kecintaan seseorang kepada dunia, ya, ra'su kulli khati'ah, itu adalah pangkal semua dosa, kerusakan. Kenapa? Ya tadi dikonsumsi jadi rusak. Karena orang kalau cinta dunia itu biasanya nggak peduli halal dan haram. Ditinjau dari berapa segi, kata ulama, bahwa kecintaan kepada dunia itu ya menjadikan hati mati dan menjadikan merusak agama dan pangkal semua kerusakan. Ditinjau dari hal satu, kata ulama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal ia sangat hina di mata Allah. Ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar adalah mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Saya ulangi ya. Kenapa kecintaan kepada dunia itu menjadi pangkal semua kerusakan? Satu, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal ia sangat hina di mata Allah. Ya, dan termasuk dosa besar orang mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Mari kita lihat teman-teman sekalian, ditinjau dalam dua hal dunia itu dibandingkan akhirat, nggak ada apa-apanya. Satu, ditinjau dalam segi kuantitas. Yang kedua, ditinjau dalam segi kualitas. Dunia menjadi nggak ada apa-apanya. Coba tinjau dalam segi kuantitas misalnya. Buka Quran surat 22 ayat 47. Ini melihat dunia dibandingkan akhirat dalam konteks kuantitasnya. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'da inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, jadi ditinjau dalam segi kuantitasnya, dunia nggak ada apa-apanya. Apa kata Allah? Sehari di akhirat di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Bayangkan, aneh kalau orang lebih memperjuangkan dunia daripada akhirat. Padahal ditinjau dalam konteks kuantitas, dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti kan dunia ini sangat singkat. Iya tak? Bagaimana kesingkatan dunia itu? Coba maju surat 23. Ayat 112 sampai 115. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Monggo. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi kata Allah, berapa lama sih kalian tinggal di dunia? Mereka jawab, kami di dunia sehari atau setengah hari. Kata Allah, tanya kepada kalian. Lalu Allah kasih tahu, ya, kamu tinggal di bumi ini melainkan sebentar, nggak sampai setengah hari. Seandainya kamu itu tahu, gitu. Jadi ditinjau dalam konteks kuantitasnya, nggak ada apa-apanya dunia.
dibandingkan dengan akhirat. Nah, kecintaan kepada dunia itu membuat hati rusak, mati, dan pangkal semua keburukan. Nah, sekarang mari kita tinjau dalam konteks kualitas. Ya. Ada satu hadis begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu. Satu waktu Nabi jalan melewati sebuah pasar. Wannasu kanafatai, dan orang-orang waktu itu mengelilingi Nabi. Marra bijiddin asad. Saat Nabi lewat itu, Nabi melewati ada seekor bangkai kambing anak, seekor anak bangkai kambing yang cacat. Sudahlah anak kambing, udah jadi bangkai dan cacat. Fatanawalu, lalu tiba-tiba oleh Nabi didekati. Fa'akhadha bi'udhunai, lalu oleh Nabi diangkat telinga anak kambing yang cacat itu. Diangkat oleh Nabi, lalu Nabi berkata, ayyukum, ya, apakah kalian mau membeli annahu lahu bidirham? Mau nggak kalian beli seekor anak kambing cacat ini seharga 1 dirham? Qalu, semua sahabat bilang, la, ma nuhibbu lana wa ma nasda' bih. Kami nggak mau ya Rasulullah. Apa yang bisa kami perbuat dengan seekor bangkai anak kambing yang cacat ini? Nggak mau. Lalu karena nggak mau, Rasulullah bilang, atuhibbuna annahu lakum. Kalau kalian nggak mau beli, sekarang gini deh, mau nggak saya kasih gratis? Cuma-cuma saya kasih. Lalu mereka jawab apa? Nuhibbu lana. Apa dia? Wallahi law kana hayyan kana aiban fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, demi Allah kami nggak suka jijik. Andaikan kambing ini hidup, dia cacat. Apalagi ini sudah jadi bangkai. Kami nggak mau jijik ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang apa? Wallahi, ya demi Allah. Ya, lad dunya ahwanu indallah min hada alaikum. Kata Rasulullah, demi Allah, dunia ini di sisi Allah lebih menjijikkan daripada seekor anak bangkai kambing ini. Jadi diukur dalam konteks kualitas juga nggak ada apa-apanya. Lalu kenapa orang kok berlomba-lomba untuk urusan dunia? Iya kan? Itu alasan pertama. Baik. Kemudian coba kita lihat juga dalam Al-Quran tentang kualitas dunia itu. Buka Al-Quran surat 57 ayat 20. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Coba renungkan baik-baik ya. Jadi ditinjau dalam konteks kualitasnya juga nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dunia itu. Lalu bagaimana kita jadikan dia sebagai orientasi? Ini yang membuat hati itu mati, kecintaan kepada dunia. Alasannya tadi yang pertama. Alasan kedua, mencintai dunia berarti menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Ya. Dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia. Ya. Sehingga apa? Ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Jadi gini, orang itu kan orientasinya akhirat, ini malah dunia.
Kalau dunia itu kan ciptaan Allah yang mestinya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dia dijadikan tujuan, sudah rusak. Dunia itu harusnya dijadikan sarana ya sebagai tujuan, bukan dijadikan tujuannya. Dunia itu dijadikan sarana untuk mencapai tujuan keridhaan Allah. Bukan kemudian dunianya itu dijadikan tujuan. Ya, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ya. Nah, ini persoalan. Maka kemudian ada ancaman kalau dunia itu dijadikan orientasi, ya, bukan dijadikan sarana. Mestinya kan dijadikan sarana. Sebagaimana Allah jelaskan misalnya bahwa dunia itu dijadikan sarana. Kalau ini kan dijadikan tujuan. Ya. Makanya Allah kasih tahu, dunia itu hanya permainan, dunia itu hanya perhiasan, dunia itu hanya senda gurau, dunia itu saling berbangga di antara kalian tentang banyaknya harta dan anak, ya kan? Lalu kemudian semua itu seperti air yang turun dari langit, lalu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur mengagumkan, maka tak ada orang yang gak kagum kepada dunia. Tapi kemudian datanglah musim kering, lihat warnanya kuning, ya, dan kemudian mati, hancur, dan di akhirat ada azab yang pedih, ada ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan ujung ayatnya, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ini Allah kasih tahu. Tapi banyak orang tertipu, padahal udah diberitahu. Ya, maka dunia ini jangan dijadikan tujuan, tapi dijadikan sarana. Kalau tidak, nanti hati kita rusak. Ya. Jadikan sarana dia, bukan jadikan tujuan. Coba lihat Quran, bahwa dunia itu sarana bukan tujuan. Surat 28 ayat 77. Nah, 77 dibaca Pak. Ustaz. 77 ya. Surat Iya. 28 ayat 77. 77. Ustadz nggak baca ininya? Wabtaghi bima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Coba renungkan. Kata Allah, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, bertujuan apa? Kebahagiaan negeri akhirat. Jadi apapun yang Allah kasih kepada kita ini, coba orientasikan untuk kebahagiaan akhirat. Terus dunianya, ya jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Berarti orientasi kita akhirat, dunia itu yang penting jangan lupa. Jangan dibalik. Justru dunia menjadi orientasi, yang penting akhirat mah nggak lupa aja. Itu keliru tuh pandangan seperti itu. Ya, orang berlomba-lomba untuk dunia, yang penting akhirat nggak lupa. Jangan gitu. Jadikan akhirat sebagai orientasi, yang penting mah dunia nggak lupa. Lalu kemudian berbuat baik dong kamu kepada sesama. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah baik, kamu dikasih sehat, dikasih uang. Nah, dengan semua yang Allah kasih itu, ayo kita didikasikan untuk kebaikan pada orang lain. Dan janganlah engkau buat kerusakan di muka bumi. Dengan semua potensi yang Allah kasih kepadamu. Jabatan, harta, sehat, dan seterusnya. Allah tuh nggak suka orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ini kan jelas ya. Jadi menjadikan akhirat tujuan. Ya, menjadikan dunia sarana untuk tujuan kebahagiaan akhirat. Jangan dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, nanti di akhiratnya kita nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Sebagaimana Allah jelaskan pada surat 11 ayat 15 dan 16, surat Hud.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, siapa orang menghendaki kehidupan dunia, bertujuan hanya dunia, dan segala kemewahan perhiasan dunia, ya, apa kata Allah? Allah kasih kepada mereka sesuai dengan usaha mereka di dunia. Dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Allah kasih. Tapi apa kata Allah? Mereka itulah yang di akhirat nanti nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Karena menjadikan dunia sebagai orientasi. Dan lenyaplah, kata Allah, ya, apa yang telah mereka usahakan itu. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Sama sekali nggak bantu. Makanya sahabat Ali pernah mengatakan begini. Irtahalatid dunya mudbirah. Wartahalatil akhirah muqbilah. Walikulli wahidatin minhuma banun. Wakunu min abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma amal wala hisab. Wa gadan hisab wala amal. Apa kata Rasulullah? Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini pasti akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat pasti akan datang menjemput kita. Dunia akan pergi meninggalkan kita dan akhirat akan datang menjemput kita. Dan keduanya, dunia dan akhirat, itu punya budak. Maka jadilah kalian budaknya akhirat, jangan pernah jadi budak dunia. Jadilah kalian budak akhirat, jangan pernah jadi budak dunia. Karena sekarang ini di dunia yang ada hanya amal, belum ada pertanggungjawaban, sehingga kita lalai. Dan nanti di akhirat yang ada hanya pertanggungjawaban, amal, kesempatan sudah tidak ada. Makanya mumpung kita di dunia, ya, jangan hanya dunia saja. Makanya Rasulullah pernah bilang begini, hadis sini, Allah Ta'ala yang berfirman, Ya ibna Adam, wahai manusia, tafarragh li'ibadati. Luangkan, sempatkan waktu kalian, bahkan kalau bisa sibukkan kalian beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Maka jadikan dadamu selalu merasa cukup. Wa asudda faqrak, dan akan kututupi dirimu dari kekurangan. Wa illa taf'al, jika engkau tidak menyibukkan dengan akhirat, tak ada waktu untuk beribadah, malaktu yadaika syughlan, aku buat kalian sibuk dengan urusan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan pernah menutupi engkau dari kekurangan. Jadi unik kan? Sibuk beribadah, meluangkan waktu beribadah, maka dada selalu dibuat cukup oleh Allah dalam urusan dunia. Dan Allah akan tutupi dari kekurangan. Makin tidak punya waktu beribadah, maka akan makin sibuk dengan urusan dunia. Dan makin sibuk dengan urusan dunia, Allah tidak akan pernah tutupi dari kekurangan. Jadi ternyata orang makin mengejar dunia itu makin nggak pernah merasa cukup. Orang senang mengejar akhirat, dunia dibuat cukup karena dia menjadi tidak rakus. Sehingga dijadikan Allah, orang ini menjadi qanaah. Dan coba kita ingat, apa yang akan terjadi pada pencinta dunia? Kata Imam Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfakku min thalathin. Para pencinta dunia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan lepas dari 3 hal. Apa itu yang pertama? Hammun lazimun.
kegelisahan dan kesedihan terus-menerus. Takut nggak dapat duitnya. Yang kedua, wa ta'abun daimun. Para pencinta dunia itu akan kecapean, keletihan yang berkelanjutan. Tidak pernah habis. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi. Penyesalan yang tiada berhenti. Apa penyesalannya? Yang tadi Ana sudah bacakan. Ya, yang tadi Ana sudah bacakan bahwa pencinta dunia itu akan apa? Tidak pernah merasa cukup dan di akhirat tidak mendapat apa-apa kecuali neraka. Nih Pak, sebagai penutup, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah. Demi Allah, kata Rasul, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbahu hadhihi wa ashara yahya bis sabbaha fil yam falyandur bima tarji. Kata Rasul, dunia itu, demi Allah, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, kata Rasul, seperti engkau mencelupkan jarimu ke dalam air laut yang luas itu, lalu kemudian kau angkat. Lalu air yang menetes dari jarimu itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat. Rasul juga mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka dia tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Ya. Jadi dunia ini tidak lebih luas daripada seekor sayap nyamuk. Lalu bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai orientasi? Jadi jelas saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Jadi racun atau maksud saya adalah sesuatu yang membuat hati itu kemudian tertutup. Yang selanjutnya tadi adalah faktor duniawi, ya, faktor dunia, ya, kecintaan kepada dunia, ya, dan ini bahaya. Nah, inilah hal-hal sekelumit, ya, tidak seluruhnya, sekelumit yang membuat hati manusia itu mati. Ya, yang membuat hati itu tertutup. Nah, caranya gimana membukanya lagi? Ya. Cara membuka hati yang sudah tertutup atau menghidupkan hati yang mati. Karena ini bukan kajian tazkiyatun nafs, saya tidak menjelaskan itu. Ini kajian tafsir. Kalau ibu mau ikut kajian tazkiyatun nafs saya setiap Selasa pekan pertama dan pekan ketiga, pekan pertama tadi malam dan pekan ketiga itu lewat streaming, bisa dari YouTube, kajian di Nabawi Islamic Boarding School, kalian Nabawi Islamic School. Nah, itu rutin tentang membahas urusan hati saja. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita kembali ke tafsir kita. Sekarang hadis tafsir nomor 8, ayat 8. Atau tanya jawab ya, Pak ya? Boleh Ustaz, karena ini udah 6.22 Ustaz. Ya. Jadi mungkin kita ya tidak terasa Ustaz. Jadi materi pada pagi hari ini adalah kenapa hati kita tertutup, ada 4 poin, dan yang paling heboh saya pikir yang keempat, Ustaz, cinta dunia ini saya pikir suatu hal yang sangat menggugah kita. Nah, bagaimana kita harus bisa merubah orientasi kita selama ini yang mungkin yang mau tidak mau memang terseret pada permainan dunia, Ustaz. Jadi mungkin ini suatu penggugah buat kita pada pagi hari ini, sangat luar biasa, Ustaz. Masya Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk diingatkan, Ustaz. Jadi mungkin di sisa hidup kita masih bisa merubah lah, Ustaz, orientasi kita. Baiklah, kita buka tanya jawab. Tapi mungkin sebelum itu ada satu hal yang agak sedikit mengganjal, Ustaz, biar mungkin mendapat kejelasan. Tadi Ustaz mengatakan mengenai subhat, Ustaz, antara haram dan halal gitu, Ustaz. Kalau meletakkan subhat itu dalam hukum yang haram, halal, kemudian makruh dan mubah, itu ada di mana kira-kira Ustaz? Ya? Apakah ada di makruh atau bagaimana, Ustaz? Atau memang ada suatu hal yang berbeda? Berbeda, Pak.
makruh mubah itu pada pekerjaan. Ini pada zat, pada barang. Maka tidak bisa. Barang itu halalnya jelas, haramnya jelas. Yang ada abu-abu grey itu adalah syubhat. Maka sebisa mungkin perkara syubhat itu jangan didekati. Karena kata Nabi, mendekati syubhat maka menjerumuskan pada yang haram. Sampai Nabi bilang tadi, seperti pengembala yang dia nggak boleh mengembala di pinggir area ini, di area ini, tapi dia mengembala di pinggir-pinggirnya. Siapa bisa halangi binatang masuk? Ya sudah, kalau kita ragu jauhi. Cuman saya nggak ngerti falsafah orang sekarang ini. Ustadz, jangankan cari yang halal, Ustadz, yang haram aja susah. Ini kan repot. Atau ada orang sekarang berkata begini, halal apa haram ya? Halal aja deh. Nah itu begitu mudahnya begitu. Padahal perkara itu kita konsumsi, masuk ke dalam perut kita, merusak hati kita. Merusak hati kita, merusak perilaku kita, pikiran dan perasaan kita. Kenapa Islam itu begitu sangat preventif, betul-betul menjaga pada persoalan ini? Agar apa? Agar kita terus berada dalam kebenaran. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin saya lempar ke audiens. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan untuk membuka mikrofonnya langsung saja. Silakan. Ya, Mbak Bu Mustaslimah, ya monggo, agak keras Bu. Ya, ini Ustaz mengenai apa ya, sifat dia. Saya itu selalu memotivasi anak-anak saya. Kebetulan kan lagi berkarir awal itu, kamu harus kerja keras, kamu harus kaya, karena Suaranya kurang jelas Mbak Mustaslimah, suaranya. pakai headset saya sebentar Mbak Nani. Iya, kayaknya ada banyak Udah jelas? bocornya. Ya udah jelas. Oke. Halo? Udah jelas suaranya? Sudah, silakan. Halo? Maaf Ya. di jalan. Oh, Ya, sudah sudah jelas ya. Halo? Ya, lu sudah jelas. Kedengeran nggak, Kit? Kedengeran, jelas. Oh ya. Mengenai apa ya, Pak, ngasih motivasi untuk bekerja keras, mencari dunia, tetapi untuk kepentingan bantu orang gitu. Itu gimana ya Ustadz? Karena gini, saya jadi cerita ya, saya sekarang ini mengelola sekolah khusus duafa. Memang duafa semua dan nggak bayar. Selama ini saya sama suami full yang ngupeni gitu. Nah saya khawatir saya meninggal, suami meninggal, itu sekolah nggak terus. Akhirnya saya selalu mompa anak-anak saya, kamu harus kaya ya, karena ini ada tinggalan bapak ibu yang kayak gini gitu. Nah itu salah nggak Ustadz? Baik, itu kan selaras dengan ayat yang tadi saya baca Bun. Quran surat 28 ayat 77. Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu di dunia. Jadi kita mencari dunia yang banyak orientasinya untuk akhirat. Karena peluang mendapat kebahagiaan akhirat yang lebih itu karena mendapat dunia yang lebih juga sangat terbuka. Karena itu pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah iri karena orang kaya. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Itu Mbak Musdalifahnya mohon di mute, suara Ustadz nggak terdengar. Baik, jadi begini, ada seorang sahabat dari kaum Ansor yang miskin-miskin datang kepada Rasulullah. Dia bilang, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 13. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sholat. Kami juga salat. Sahabat-sahabatku mereka membaca Quran. Kami juga membaca Quran.
Tapi sahabat-sahabat kami itu bersedekah karena mereka banyak uang. Tapi kami tidak bisa. Karena kami nggak punya uang. Maka Rasulullah ajarkan zikir yang karena itu kau lebih mulia. Intinya saya mau bilang bahwa kita bertujuan untuk akhirat mencari dunia itu keniscayaan. Gitu ya. Kalau kita lihat 70% sahabat Nabi itu kan kaya. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tapi duit itu atau dunia itu dijadikan sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bahkan ada pernah peristiwa, pernah dengar, di Madinah itu kekeringan. Hanya ada satu sumur yang airnya banyak. Dan sumurnya punya Yahudi. Dan Yahudi menjual air itu. Sampai sekarang ini ya, teman-teman IPB kan lebih ngerti lah dari saya. Teori ekonomi mereka itu kan, supply dikit, demand banyak, ya makin mahal kan gitu ya. Supply-nya dikit, demand-nya banyak, ya mesti dimahalin ini. Itu kan teori Yahudi. Nah justru akhirnya dijual, Pak, Bu. Sehingga orang-orang itu susah. Dan untuk dapat air itu menukar dengan ternak, kemudian dengan hasil tani gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada sahabat, siapa bisa membebaskan itu sumur, maka jaminannya surga loh. Dia memberi minum orang sak Madinah. Ya, seorang wanita pelacur saja memberikan minum anjing ya, menjadi penyebab masuk surga gitu ya. Ini air dibeli untuk sak Madinah gitu. Maka kemudian sahabat Utsman datang. Bilang sama si Yahudi itu, Fulan, saya beli sumurmu. Kata si Yahudi itu, oh saya tidak jual. Ini kesempatan saya untuk dapat uang. Lalu sahabat Utsman itu kan bukan hanya pedagang ulung, negosiator ulung. Akhirnya apa kata sahabat Utsman? Boleh nggak saya beli separuh aja? Loh, bingung oh, Yahudi, separuh ya. Separuh tuh gini, 2 hari untukku, 2 hari untukmu. Kau dapat uang cash, kau masih bisa retail. Akhirnya dia sepakati harganya berapapun. 20.000 dinar. Kalau sekarang 1 dinar itu piro? 4 gram 25 mili, 4.250.000. Dibelinya 4.250.000 kali 20.000, berapa miliar itu? Tapi karena tahu Utsman bin Affan dengan hartanya dia membawa ke surga, bisa memberikan orang minum. Mereka punya duit, gak iso. Kayak ibu tadi ya, Bu Mustaslim. Ya, gak punya duit, gak punya sekolah yang buat duafa. Iya, kayak Ustaz Wahid. Saya punya 18, Bu. Tapi bukan saya punya duit, jemaah yang mengelola yayasan. Gitu. Kenapa? Saya itu sedih sekarang. Ada banyak sekolah Islam tapi larang-larang. Jadi seolah-olah Islam itu hanya boleh dinikmati wong-wong sugih, orang-orang kaya. Maka saya buat sanggar-sanggar di banyak daerah. Nah, dengan sanggar-sanggar itu orang berkesempatan untuk belajar agama tanpa harus bayar. Dan alhamdulillah ya, saya tanya sama yayasan teman-teman itu, gimana jalan? Iya, terus dananya ada. Surplus Ustadz, setiap bulan itu surplusnya lebih dari 60 juta. Jadi orang-orang tuh cuma nggak tahu aja mau kemana. Nah, Bu Mustaslimah ini sudahlah ngelola sendiri, uangnya sendiri, lebih keren itu. Jadi buatan nopo-nopo lah memotivasi seperti itu. Ya seperti tadi, Utsman bisa membeli sumur tadi. Akhirnya itu aja ceritanya. Sudah dibeli itu, Utsman keliling kota Madinah, dibilang, ayo saudara-saudaraku ambil tuh air. Tapi cukup untuk 2 hari ya simpen ya. Karena 2 hari lagi bukan punya saya. Nanti baru punya saya lagi, begitu. Duyun-duyun orang ngantri. Yahudi bingung. Kata Yahudi, giliran bagian Utsman banyak, giliran bagianku gak ono. Akhirnya Yahudi itu datang kepada Utsman. Utsman, saya jual lagi separuhnya. Kata Utsman, jual beli sudah selesai. Ya itulah orang sugih ya, tapi alim, sugih, ngerti agama, kesugihannya itu didedikasikan untuk kepentingan agama. Gitu. Kepentingan maslahat umat lah paling enggak. Jalan ke surga itu kan oke. Saya tidak punya duit ya gak apa-apa. Nabi pernah bilang,
Saya pernah diperlihatkan seorang wanita, ra'aitu rajulan, saya diperlihatkan seorang laki-laki maksud saya yang bersenang-senang di surga. Karena apa? Karena dia memotong ranting pohon yang menghalangi jalan yang membuat orang susah. Jadi jalannya itu oke masuk ke surga itu. Saya punya duit dengan duit, gak punya duit dengan tenaganya, gak punya tenaga dengan ilmu, gak punya ilmu ya doa, gak punya doa juga mati ya. Mohon maaf lahir batin, saya agak kesel kadang-kadang. Terus mau doa ya gak punya, duit doa gitu. Monggo silakan. Gitu ya Bun Mus. Ya, Bu Mus mungkin sudah cukup jelas. Oke, tadi Bu Nani Raisen, monggo Bu Nani. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melanjutkan tadi Ustadz, ini terkait dengan kecintaan dunia ya, seperti yang karena kita sekarang ini masih di sini. Jadi mohon konsultasi ini Ustadz ya. Kadang-kadang kita melakukan pekerjaan itu karena itu bagian dari tanggung jawab. Seperti tupoksi gitu ya kalau dalam bahasa pekerjaan kita bekerja sebisa mungkin untuk bisa melaksanakan itu. Mungkin orang lain kemudian melihat kok seperti kesannya seperti tadi Ustadz sampaikan ya, seperti mengejar. Nah, batasannya itu bagaimana Ustadz? Maksud saya supaya itu tuh sejalan begitu ya. Misalkan yang kami tahu niatkan itu untuk ibadah. Jadi misalnya kita bekerja untuk memenuhi tugas kita dengan sepenuh hati, diniatkan ibadah, itu salah satu untuk tadi itu menghindarkan tergelincirnya. Tapi mungkin ada ini Ustadz, mungkin karena situasi saya dan beberapa teman mungkin masih menghadapi itu. Iya. Saya melihatnya apa yang salah, Bunda? Ada yang salah. Ya orang ngelihat, orang yang ngelihat. Gini, satu-satu. Nanti soal orang menilai, atau ada babnya itu. Tapi saya mau jelasin gini. Bunda kerja sesuai dengan tupoksinya. Bunda kerja sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada Bunda. Apakah itu cinta dunia? Itu bagian dari tanggung jawab kita, ya, yang harus bekerja. Saya justru yang aneh, orang bekerja, duhur dia sholat, kelar sholat jam 1, balik jam 2, ditanya dari mana sholat. Itu pengkhianat itu. Jadi mencuri waktu kan gitu kan. Nah, jadi tidak apa-apa itu Bun, tidak apa-apa. Yang penting kita menjadikan dunia ini, saya mencari dunia ibadah karena Allah, ya saya cari dunia untuk anak, untuk keluarga, agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Dan ini sebagai kewajiban saya hidup di dunia, karena memang harus cari dunia untuk kemaslahatan akhirat. Tinggal niatnya saja. Nah, kalau soal orang menilai, mana pernah selesai Bun? Saya kayak gini, kita dihina orang, dicela, dimaki orang. Saya tanya deh, sebenarnya yang punya dunia itu siapa? Allah kan? Yang punya, mohon maaf, yang memberikan kemuliaan itu siapa? Allah. Yang memberikan kehinaan Allah. Yang punya pahala Allah. Yang punya siksa Allah. Yang punya neraka Allah. Yang punya surga Allah. Suka sibuk dengan nilai orang ini. Memang dikasih surga semua orang, dikasih neraka semua orang, enggak. Jangan yang penting kita lempeng berada dalam kebenaran. Tapi saya pastikan orang yang lempeng berada di jalan kebenaran pasti terimplementasi dalam ruang sosial. Ya, tapi ada orang yang membenci, orang menilai dengan negatif karena pikiran dan rasa dia yang salah. Apa kita mesti sibuk lihat orang jeleknya? Lihat aja baiknya. Orang kalau sudah lihat jeleknya, benernya pun jadi jelek akhirnya. Ibu kerja dengan benar, lalu dinilai jelek. Kenapa sih? Kita ini ayo berlomba-lomba menjadikan diri kita ini bermanfaat betul di dunia. Karena orang terbaik itu orang yang paling bermanfaat. Saya pun jam segini coba setengah jar. Nanti jam 8 masuk kampus. Saya selalu ngajar itu cuma mau sampai saat mata kuliah. Nanti saya ngantor Bun. Ngantornya itu dari Rawamangun 1, karena saya ada travel pusatnya di Rawamangun, 16 cabang kami. Saya itu punya. Lalu dari situ saya harus ke pabrik karena saya punya penggilingan botol aqua, itu ke Tangerang. Setiap hari, apakah itu cinta dunia? Enggak. Saya mau bilang, kalau saya untuk diri saya, wallahi, makan dengan ngajar Allah sudah kasih rizki. Tapi kenapa saya harus bikin travel? Coba bayangkan, kalau saya ngajar Bun,
Saya dapat uang untuk saya, istri saya, anak saya beribadah sudah selesai. Tapi manfaat saya buat orang lain apa? Saya punya 16 cabang, karyawan saya semuanya 68. 68 kali 3, istri dan anaknya, sudah berapa banyak orang bahagia karena itu? Pabrik ada 70 orang. Sudah kali 3, berapa banyak orang bahagia? Kita itu orang Islam, ayo berlomba-lomba untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ya kalau nggak bisa gitu ya senyum aja deh. Nih gak duwe senyum gak duwe ya gimana ya? Duwe senyum mereka duwe gitu loh. Senyum biar orang seneng aja nggak punya, ini kan repot gitu. Jadi kita itu berlomba-lomba Bun, nggak ada masalah itu Bun. Orientasinya adalah akhirat untuk kemanfaatan. Karena untuk menggapai kebahagiaan akhirat itu kan jalannya banyak gitu loh Bun. Jadi nggak apa-apa Bun, nggak usah peduli dengan omongan orang lain. Nih, jazakallah khair. Jazakallah. Ya. Terima Tapi kasih Ustadz ini. Bun, di dalam hatinya jujur niatnya karena Allah loh Bun. Di dalam Insya Allah. hatinya karena akhirat. Kadang-kadang kita ini orang jujur loh. Nih gak jujur gak diantar sama Allah. Nih jujur Allah yang nganterin sih. Yang itu yang harus terus ditata juga Ustadz. Kadang bisa naik Saya bilang sama teman-teman, kemarin pandemi itu 2 tahun dah. Semua travel tuh banyak bangkrut tutup. Saya bilang ketika pandemi, ayo jujur niat kita semua. Karena Allah, saya bilang. Niatin dengan Allah, terus ayo bekerja. Terus bekerja, apa yang bisa dilakukan? Kalau nggak ada nih tutup, antum dagang. Dagang apa? Maka saya supply impor kurma. Saya bilang, tapi niatnya karena Allah. Nanti Allah yang bantu. Kalau niatnya nggak karena Allah, nggak bakal. Jadi jangan kita ini pura-pura gitu loh. Niatnya sebenarnya bukan karena Allah. Tapi urusan dunia kita saja. Itu kenapa nggak dianterin sama Allah? Kenapa nggak dijaga sama Allah? Kalau niatnya lurus, Allah jaga, Allah anterin. Allah yang anterin. Kata Allah, nih Pusri, nih. Karena jujur benar karena Allah. Ya, sudah ya, dipahami ya. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah Ustadz, indah sekali. Saya pikir ini satu contoh yang juga patut ditiru Ustadz. Bagaimana kita bisa memberi manfaat ke banyak orang Ustadz. Baiklah, kita sudah 641. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Boleh. Ya. Boleh nggak Ustadz nyambung sedikit? Ya, silakan Nita. Ya, Ustadz begini, maaf kalau buat orang yang sudah biasa dari kecil diajarkan untuk berprestasi di sekolah, di karir dan sebagainya. Kemudian orang-orang menilai misalkan dia mampu dan diberikan amanah, tanggung jawab yang semakin lama makin besar. Jadi ini menyambung yang tadi Nani sampaikan juga. Tapi di satu titik dia harus memutuskan antara menerima amanah atau tanggung jawab itu dengan pertimbangan kalau dia menerima itu tanggung jawab yang besar, mungkin kemungkinan besar dia akan mengurangi kesempatannya untuk melakukan ibadah untuk tujuan akhiratnya. Itu gimana ya Ustadz? Maksudnya gini, kan hanya seseorang orang itu sendiri yang bisa menilai kemampuan dirinya untuk memilah kegiatan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kalau semakin besar tanggung jawabnya, kemungkinan besar dia akan banyak meninggalkan ibadah-ibadah untuk kepentingan akhiratnya. Jadi apakah boleh dalam situasi seperti itu menolak amanah atau tanggung jawab, Ustadz? Saya kok lihat Ibu, tidaklah ya bahwa dengan tanggung jawab itu menjadikan minimal ibadahnya. Saya kira tidak. Jadi gini Bun. Misalnya Bunda diberi tanggung jawab oleh Allah. Ya, tanggung jawabnya ini adalah tanggung jawab di perusahaan yang krusial itu. Coba dengan Bunda bertanggung jawab terhadap hal yang diberikan kepada Bunda, itu kan bermaslahat kepada semua kantor, orang-orang yang ada di kantor itu. Jadi karena pekerjaan Bunda ini maslahatnya kan banyak. Dan bukankah itu juga ibadah Bun? Dan saya yakin tidak akan mungkin mengurangi nilai ibadah akhirat kita. Jangan bayangkan gini ya, ini bayangan kita ini sering salah. Seolah-olah ritual dan sosial itu dibagi rata. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sholat harus 12 jam, sholat, puasa, zikir, baca Quran harus 12 jam, 12 jamnya mesti bekerja. Enggak gitu. Penuhi ritual kita, lakukan sosial kita, berorientasi akhirat. Nggak Wong ritual saja dilakukan, nek orientasinya ke akhirat, gak ono apa-apa, gak ada artinya.
Jadi semua pekerjaannya itu diorientasikan berorientasi akhirat. Itu semua jadi bernilai ibadah. Wong gak ngono lah Bu, ibu masak kata Nabi, lalu mengeluarkan keringat untuk istri. Jadi ibu masak untuk suami dan anak-anaknya. Ibu mengeluarkan keringat. Keringat yang jatuh itu menjadi parit yang lebarnya selebar langit dan bumi sebagai penghalang dia masuk neraka. Coba bayangkan itu. Ya, jadi maslahatnya tuh banyak di mana-mana. Makanya kalau kemarin ikut kajian saya, ikut nggak yang Riyadhus Shalihin? Banyak jalan menuju surga. Betapa luasnya jalan ke surgaku. Itu semua amalan berpotensi. Apa semua perbuatan itu berpotensi ibadah dan semua perbuatan itu berpotensi kebahagiaan akhirat. Bukan dibagi dua ya Bun, bukan ritual sosial harus terbagi dua, tidak. Ya. Bersyukur berarti ketika ibu diberi tanggung jawab kan ibu yang orang dipilih. Berarti ibu orang bermanfaat. Gitu. Karena tanggung jawab itu berapa banyak yang mendapatkan kemanfaatan dari ibu. Mana ya Bu? Ya, syukran Ustadz. Ya, luar biasa Ustaz. 645 atau masih tambah satu pertanyaan Ustaz? Masih bisa? Ya, sudah. Baiklah Ustaz. Sebelum saya lupa Ustaz, mungkin kalau ada link-link kajian Ustaz, kalau yang Senin kami sering dapat, tapi yang Selasa malam kayaknya belum pernah Ustaz. Nanti kalau Anda kami bisa share ke teman-teman. Setiap hari ada ya Pak. Wow. Mungkin yang kira-kira relevan dengan kita Ustaz ininya audiensnya. Mudah-mudahan kita ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan menjadi orang yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Amin Ustaz. Amin. Cuma bermanfaat untuk diri kita nih apa sih Pak? Bermanfaat buat orang lain, buat bahagia orang lain. Ya, itu saja hidup kita orientasinya. Ini ingat, jika kita bertanya manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain, maka kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir manfaat apa yang saya bisa berikan kepada orang lain, pasti kita akan bahagia. Oke, insya Allah Ustaz. Allah Luar biasa, luar biasa Ustaz. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz sudah ada agenda yang harus dilaksanakan, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, kemudian juga Pak Yan dan Bu Anita yang membantu menyampaikan terjemahan-terjemahan Al-Quran. Semoga jadi pahala untuk semua kita. Baiklah, kita sama-sama membaca kafaratul majelis dan juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Wahid Rahman. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Semoga tetap sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar Makasih, suaranya Pak tidak Ustadz. serak lagi Makasih, Ustadz. Sigit. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pamit ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Pamit ya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama. Kasih Nani. Buat semua. Pamit ya. Alhamdulillah ya, saya juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus banget ya gitu. Assalamualaikum. Kalau Yang yang Riyadhus Shalihin sama Iya. Tazkiyatun Nas kalau ada di forward dong. Ya, Gitu. ya biasanya yang Selasa malam saya jarang dapat, tapi yang Senin siang itu sering. Makanya nanti saya minta Ustaz. Itu pengantarnya dari Ustadz Ahmad Susilo. Iya Pak, beliau pas lah dengan topik kita besok Ahad ya. Insya Allah. Ya, jadi mungkin nanti bisa melengkapi kajian ini. Atur nuhun Git. Lu siapa itu? Atur nuhun Git. Mangga. Ini kamarnya Sudah bangun. ini baru Udah. maneh golekan kencono ini baru nongol. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin N ya. Ya. Sehat teman-teman. Insya Allah ketemu lagi. Ya. Amin ya Allah.